Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan ini ada 2 pertanyaan yang kita coba satukan karena pertanyaannya mirip atau serupa, yaitu dari Bapak Steven VL Parepe dan Mas Suyanto. Oke, pertanyaan begini pendeta. Sesuai Yosua 11 ayat 20, apakah yang dimaksud karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras? Lalu pertanyaan dari Mas Suyanto, mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena ada beberapa kali diulang dalam kitab Keluaran. Silakan pendeta. Terima kasih. Jadi ini mengenai mengeraskan hati. Ya. Yang di kitab Keluaran, di situ Musa adalah pemimpinnya. Di kitab Yosua itu adalah Yosua pengganti Musa. Jadi ceritanya masih bersambung. Tetapi mengapa di sana dikatakan Allah mengeraskan hati? Apakah memang hanya dikatakan Allah mengeraskan hati? Atau ada petunjuk lain yang boleh memberikan kepada kita penjelasan apa yang dimaksudkan dengan Allah mengeraskan hati? Mari kita baca beberapa ayat, khususnya referensi ini lebih banyak di dalam kitab Keluaran. Tapi prinsipnya sama untuk menjawab apa yang terjadi juga di kitab Yosua. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-4 ayat yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-4 ayat yang ke-21. Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Itu di pasal yang keempat ayat yang ke-21. Iya. Siapa yang mengeraskan hati? Tuhan. Ya, Tuhan katakan aku akan mengeraskan hatinya. Betul. Lalu apa yang terjadi? Kita baca pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. 8 ayat 15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi dalam ayat ini dikatakan dia berkeras hati. Dia adalah subjeknya, dia yang mengeraskan hati. Ayat 32 coba. Ayat 32 mengatakan, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Dia tetap berkeras hati. Pasal 10 ayat yang ketiga. Pasal 10 ayat ketiga. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Siapa yang menolak? Firaun. Firaun yang menolak. Dia berkeras hati, dia mengeraskan hatinya. Kenapa menggunakan gaya bahasa Allah mengeraskan hati? Oleh sebab Allah lah yang mendatangkan itu malapetaka. Ada 10 bala atau malapetaka. Dan sekalipun Firaun telah melihat malapetaka itu, maka ia tetap berkeras hatinya. Jadi dalam pola pemikiran orang-orang Yahudi, termasuk Musa, bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Tetapi bukan Allah yang mengendalikan hati Firaun. Dia mengambil keputusan untuk berkeras hati, mengeraskan hatinya sebagai respons terhadap apa yang Allah lakukan, yaitu malapetaka tersebut. Jadi kalau ada istilah Allah mengeraskan hati, itu artinya Allah membiarkan Firaun mengikuti hatinya. Allah tidak bisa menyetop dan menyetel, mengkondisikan hati Firaun. Itu adalah pilihan Firaun, maka Allah membiarkan Firaun mengikuti keputusan hatinya. Sekalipun sudah berulang-ulang Allah menunjukkan kuasanya.
Itu yang terjadi. Terima kasih.